Cis, kita mulai. Kang dia. Turun. Ada apa kah? Pes, tanya pas air tak pas cuma pes. Peh. Wakil masang kutu Beragama dianggap komunis. Kakak tumbuh di kantor-kantor, gaya licik main kotor, sedikit melawan dianggap provokator. Sebentar saja, hanya sebentar, dianggap pintar, malah terlempar. Masa transisi telah berganti dan hilanglah satu provinsi. Dipercaya satukan bangsa setelah badai prahara, dianggap gila, bubarkan lembaga hingga terusir dari istana. Akhirnya wanita yang berkuasa didukung oleh banyak suara. ini udah masuk belum? Namun hanya sekali saja. Jadi masukin nama. Geser lagi. Nanti bantuin sama adik ya. Badannya tegap dan tinggi, bilang prihatin jika tragedi, ngobrol janji anti korupsi, tapi rame-rame jadi pencuri. Haruskah berdiri apa lagi? Mana yang kau cari? Tak ada yang bakal keinginan. Setiap pilihan adalah pertaruhan. Apalagi yang kau cari? Semua sudah merasakan, takkan ada yang bakal sempurna. Setiap pilihan adalah pertaruhan.
saja seperti biasa diskusi teman sepaham hadir lagi di hari Minggu ya. Kalau hari Minggu ini adalah hari Minggu berbincang. Oh, berbincang. Ngobrol, Mang. Kebetulan teman berbincangnya sudah hadir, ada Kang Kijun, ada Aldi juga. Ditemani Aldi dari Universitas Unswagati itu naon sih? Swadaya Gunung Jati. Oh. Universitas Swadaya Gunung Jati. Swadaya Gunung Jati. Gunung Jati, karek apa? Swadaya. Selamat malam teman-teman di Unswagati ya. Ini ada temanmu Aldi dari yang baru semester Baru masuk. baru masuk. Oke. Baru jadi maba. Oke, jadi tentu saja selamat malam ya. Bahwa kemudian diskusi teman sepaham ini sekarang mungkin agak berbeda format ya. Biasanya duduk di kursi dan karena kalau berbicara kursi sekarang cukup menarik, ada kursi kosong, Kursi siap, Kursi ya. panas. Ada juga kursi dewan yang juga sekarang sedang dicecar. Makanya kursinya dikosongkan. Jadi kita duduk di bawah itu. Nah, tapi yang jelas bahwa diskusi teman sepaham memang selalu hadir setiap minggu dan setiap minggu selalu ada yang berbeda karena kalau setiap hari minggu itu selalu ada teman berbincang dan durasi waktu juga cukup lama ya, ada 1 jam setengah barangkali nanti kita akan bersama-sama. Tentu saja diskusi teman sepaham juga bisa hadir didukung oleh teman-teman yang biasa sudah memberikan support pada ruang diskusi teman sepaham ya. Ada, saya sebutkan dulu ya, ada Songeri, Kang Eman Kurniman terima kasih, ada Song Iga, kemudian juga ya Cik Sofi terima kasih, kemudian ada Mang Yogi ya di Hunian Dharma Alam Pratama dan Majalengka Oblong, lalu kemudian juga ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka juga ya Pak Doni Setiawan terima kasih, dan ada BS Gupili Group ya, sarana transportasi di Majalengka juga menjadi teman kita, lalu kemudian juga tentu saja ada Abah Geyot Simet Abah Geyot ya, Sang Aken Permadi. Ken. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah terus bersama-sama dengan teman sepaham, ruang teman sepaham, karena ini adalah ruang di mana kita bisa bertemu, bertatap muka, lalu kemudian juga berbagi dan tentu saja saling memberikan inspirasi dan spirit tentu saja. Seperti yang tadi sudah dikatakan dan sudah ada di depan kita ya, ada Kang Kijun, kemudian ada Aldi juga sudah bersama-sama dengan kita, bahwa pada malam hari ini kita akan berbincang tentang menerawang barangkali ya, karena Kang Kijun juga baru saja beberapa hari ini berulang tahun yang ke-16 ya Pak. Iya, 16. Masih muda. Masih muda. Udah, oke, nggak dibalikin ya gitu. Sudah 60-61 tahun dan tentu saja banyak hal yang pasti akan kita bagikan sekarang pada malam hari ini, karena temanya berulang tahun, membaca zaman, mengeja peradaban, dan mungkin kesimpulannya adalah bagaimana kemudian 61 tahun ini berada pada bermacam-macam orde ya, orde lama, orde baru, orde reformasi, zaman macam-macam lah. Macam-macam lah. Tiga orde paling tidak, orde baru, orde lama, orde baru, orde reformasi ya. Reformasi, dan kemudian orde gak karu-karuan. Nah, kita akan berbicara tentang tidak jauh-jauh dari wilayah Kang Kijun ya, yang selama ini tentu saja ada di wilayah kesastraan, kebudayaan, dan ruang rupa dan sebagainya. Nah, jadi nanti mungkin kita akan berbicara tentang perspektif kebudayaan dari zaman ke zaman. Lalu sebetulnya apa yang kemudian terjadi pada negeri ini yang seringkali saja setiap terjadi pergantian kekuasaan selalu tidak mulus dan selalu saja mewariskan catatan-catatan kelam ya.
Ini kalau dihitung mah guys, banyak hal yang tidak pernah terjelaskan ya dari orang lama, perbedaan Selalu baru. kemudian ada yang disembunyikan itu kan. Nah, Itu jadi silakan mulai sekarang. mengawali semuanya, saya ingin memberikan juga kado bareng silih bere kado mang. Siap. Saya dengan Bang Iman, dengan Aldi pada prim yang sama. Bagaimana kemudian mengolah kata-kata, mengolah keadaan untuk sesuatu yang mungkin berharga. Pelangi seusai badai. Pada putaran waktu, aku berjalan ditenggelamkan malam. Ya, pada putaran waktu aku berjalan ditenggelamkan malam. Ya, pada putaran waktu aku berjalan ditenggelamkan malam. Dibaluri panasnya matahari, ditikam tajamnya belati. Oh, pada putaran waktu aku berjalan ditenggelamkan malam, dibaluri panasnya matahari, ditikam tajamnya belati. Namun langkah kaki terus mendaki gunung-gunung tertinggi, kepalkan tangan untuk tetap bertahan melawan semua persoalan. Ya, namun langkah kaki terus mendaki gunung-gunung tertinggi, kepalkan tangan untuk tetap bertahan melawan persoalan. Ya, namun langkah-langkah kaki terus mendaki gunung-gunung tertinggi, kepalkan tangan untuk tetap bertahan melawan semua persoalan. Tetaplah terjaga bersama harapan seperti pelangi seusai badai. Iman Sebumi. Dobongan di ondangna. Ya kudu maca puisi kami mamang gitu. Ya, putaran pelangi seusai badai itu juga adalah bagian dari sudut pandang bagaimana memandang sebuah proses pergantian setiap pergantian. Nah, tadi Kang pertanyaannya ini bahwa apa yang kemudian terjadi sesungguhnya, yang apalagi kemudian tadi ya selalu saja setiap pergantian namanya orde atau pergantian kekuasaan ini selalu saja terjadi hal-hal yang tidak jelas ya. Nah, ini apakah memang ada karakter manusia Indonesia, kita sebagai manusia sebuah bangsa seperti ini, ataukah memang karena kita memang awalnya terdiri dari kerajaan-kerajaan yang kemudian memiliki semacam keagungan tersendiri bagi raja-raja. Aduh, karena panjang ini ya. Kurang ngadongeng lah. Beberapa jam yang lalu Mang Iman, Aldi juga teman-teman yang lain, saya pulang dari sebuah peristiwa budaya, Festival Apem di Bantarwaru ya. Manginin ya. Manginin ya. Ada wilayah-wilayah yang di luar dugaan kita yang mungkin seharusnya disadari bersama bagaimana sebuah masyarakat mengelola rasa maaf. Festival Apem di mata saya adalah festival bagaimana kemudian rasa maaf dikelola dengan baik. Bulan Sapar, masyarakat Majasuka Bantarwaru membuat apem dengan racikan-racikan oleh para ahli apemnya
dan racikan itu diendapkan dulu. Persoalan diendapkan inilah kemudian saya garis bawahi sebagai mentalitas moralitas kita, kearifan lokal kita, bagaimana kemudian persoalan diendapkan dulu. Itu ujuk-ujuk ketika aja menang beja bedak, menang beja bedak. Itu diendapkan dulu, racikan itu, baru kemudian esok harinya dibikin apem. Selesai persoalan. Setelah itu apem jadi dipersembahkan kepada pimpinan lembaga atau desa. Di sini pun bagaimana kesadaran rakyat menerima kekuasaan dengan legowo. Dan apem itu sambil meminta maaf. Ini yang luar biasa. Rakyat minta maaf pejabat, pejabat minta maaf ke rakyat. Nah, timbal balik rasa maaf inilah yang kemudian kita garis bawahi. Kenapa kemudian festival apem layaknya kita pertahankan terus menerus seperti itu. Nah, sejarah kata orang atau orang pintar selalu tulis hal-hal atau tokoh-tokoh yang kemudian menjadi pemenang atau dimenangkan oleh keadaan, dan kemudian orang-orang yang tersisihkan karena pertarungan, tersisihkan karena pilihan, menjadi bagian lain dari sebuah peradaban. Dan kita mencatat beberapa kali peradaban kita, mencatat orang-orang kalah mengambil bagian, orang-orang menang mengambil bagian, dan sebagainya. Akhirnya selalu terulang sejarah-sejarah. Kalau kelam sih nggak tahu juga ya, bukan kelam sebetulnya atau apa ya, sejarah-sejarah yang mempertanyakan kebenaran pada fungsi masing-masing. Para mahasiswa mempertanyakan kebenarannya, para dosen dan sebagainya. Tapi apakah kemudian ini pun menjadi citra atau ciri identitas bangsa yang kemudian pernah menjadi kerajaan? Karena panjang dong yang lain. Yang jelas ketika saya mengalami yang agak ideng lah ya, orde baru juga nanya, orde baru apa orde lama ya? Orde lama sebentar saya itu ya. Lahir tahun 59 ketika meletus G30 SPKI 65 itu saya berarti 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Saya ini udah berapa tahun? Saya SMP Iya, saya macan ideng. kelas 1 SMP. Oh, mau kamu di mana kene? Alimah nggak tahu di mana, belum menjadi apa-apa. Pepes dari danau asal. Masih 6 tahun, tapi masih merekam peristiwa bagaimana rumah dibakar, orang ngungsi dan sebagainya. Teriak kesakitan, teriak ketakutan, masih terekam. Tapi hanjakalan teh terjadi karya nanaon dengan ku karekam mukulnya sebagai juru rekam kekanak-kanakan. Saya masih ingat ketika uang nilai saringgit itu lumayan gede, hari kita udah bekal sekolah di saringgit 2,5 perak lah saringgit. Tahun berikutnya pindah orde baru deh, saya udah lama kita masih dasarnya sengsara mang ya. Usia 6 tahun sampai 10 tahun itu belum tahu sengsara atau belum tahu persoalan-persoalan politik. Baru kemudian tahun 77-an lah, pemilu keberapa 77 itu udah mulai 55 kah hiji. Berarti 5 tahun teh kedua katilu 55 kedua 60 katilu kaopatan kaopat lah pemilu keempat. Baru kita kemudian tahu ada partai politik ketika itu, ada PPP, ada PDI, ada Golkar. Pertama PPP dulu kalau nggak salah, kedua Golkar, ketiga PDI. Nomornya hari tadi 1 PPP, 2 Golkar, dan Golkar menang terus ketika itu nomor 2. Oh pula sebelum keurusan eta tadi disampaikan bahwa terjadi pergantian kepemimpinan itu selalu terjadi dengan tadi ya bakar-bakar dan sebagainya. Dan itu kan selalu terulang. Mengulang. 98 itu kemudian terulang kembali urusan membakar dan urusan pergantian kekuasaan juga terjadi kan 98 itu. Yang kemudian lahirlah anak Wing gitu, si Sakis karena
nama reformasi ya, itu jadi usung reformasi ya, dana reformasi ya. Hingga kemudian memunculkan sebuah pertanyaan sebetulnya, apakah setiap pergantian ini selalu saja seperti ini, lalu kemudian ceritanya menjadi tidak jelas, kan sebetulnya tidak jelas. Bagaimana pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru juga sebetulnya tidak secara hukum tata negara juga kan tidak jelas itu, apakah istilah kemudian dari presiden seumur hidup kemudian ditetapkan oleh beberapa ketetapan MPR diganti lagi lalu dicabut dan sebagainya. Tapi pergantian ke Orde Barunya kan menjadi tidak jelas kan, ketika kemudian Soeharto mempunyai kewenangan untuk melakukan kondisi, sementara presiden pada saat itu kan masih Soekarno gitu. Nah, sampai kemudian meninggal dan sebagainya juga tidak mulus lah gitu. Sama seperti ketika kemudian Soeharto juga digantikan ya dengan Habibie. Nah, itu kita negara juga menjadi tidak jelas. Karena setelah itu kemudian terjadi pemilu, Habibie itu tidak sampai selesai menuntaskan jabatannya kan, kemudian langsung terjadi pemilu yang dipercepat kalau tidak salah. Nah, itu hal-hal ini seperti kemudian selalu saja terjadi pada tataran kebangsaan kita. Ini mungkin tadi ada pengaruh dari bahwa kita berawal dari beberapa kerajaan-kerajaan yang kemudian masing-masing memiliki egonya masing-masing karena masing-masing merasa kuat. Meskipun tentu saja kita harus berterima kasih pada Soekarno-Hatta yang jelas-jelas menyatukan raja-raja itu kemudian menjadi Indonesia, dan semua tidak berkata agama, suku bangsa, golongan, budaya, dan bahasa, tapi semua sudah bersama-sama di Indonesia bersatu. Nah, ini senjata yang paling hebat sebetulnya. Persatuan ini adalah senjata paling hebat yang kemudian orang tidak merasa bahwa ketika Soekarno menjadi presiden, ini orang Jawa nih, orang Bukit Tinggi, orang ini tidak merasa menjadi, bahkan sebaliknya, mereka tidak mempermasalahkan bahwa Soekarno orang Jawa. Saya sebagai orang Bukit Tinggi adalah merasa Soekarno adalah presiden Republik Indonesia gitu. Orang Kalimantan merasa bahwa ini adalah presiden saya, tidak kemudian terjadi bahwa itu orang Jawa dan sebagainya. Nah, itu hebatnya Soekarno-Hatta pada saat itu membuat sebuah persatuan yang kemudian tadi sedikit disinggung oleh persoalan pilihan ketika menerima pilihan. Nah, pada kan ketika sudah menjadi presiden, ya presiden siapapun, iya. Tidak kemudian merasa bahwa ini lain pilihan orang lah. Iya, golongan orang utama. Ya, ini yang belum lagi setelah Soekarno-Hatta ada belum lagi kita menemukan sosok yang bisa memberikan kenyamanan seperti ini. Sepertinya itu masalah kami. Jadi kudu maca Tabrani ya, bagaimana seorang Tabrani ketika itu sebelum 1928 Bono kita kan dia mana rame. ketika Kongres Pemuda ini kan sejak tahun 1908 kan, kata kebangsaan oleh Menteri artinya baru tahunnya formalnya Tabrani menjadi ketua panitia. Profesor Tabrani kan menjadi ketua panitia kedua. Tapi yang menarik ini Bang, saya agak terganggu dengan kalimat pesta demokrasi ya, itu yang kemudian menjadi cikal bakal persoalan paciwur baik teh. Dahar ke pesta atuh. Pemilu disebut pesta demokrasi, pilihan disebut pesta dan sebagainya. Orang gerah-gerah semuanya. Tidak kemudian gitu ya. Kata pesta menjadi bergeser nilainya menjadi harusnya
bergembira, harusnya senang, malah tiba-tiba mau bikin eman, buruk adalah Cicing yang hiburan nggak pernah. yang lulus. Kayak orang mata puisi di kalau Inggris tadi. Mana kopi nak? Siap. Bener pas orang yang hayang hidung pas kan pahit pas. Pahit. Pergeseran kata nilai pesta itu yang kemudian menjadi pembeda. Dan ketika orang memilih, seharusnya tidak bertaruh kan bergembira seharusnya. Tapi lagi-lagi berbagai kepentingan mendudukan pilihan ketika itu menjadi pertaruhan. Kalau kita bicara tadi sejak awal sampai bahkan apa yang kita pilih ternyata benar, salah dan sebagainya. Abu-abu tak mati itu namanya. Yang jelas kuring merasa perlu menggarisbawahi dan bakal dijadikan statement lah pilihan teh adalah pertaruhan. pilihan adalah pertaruhan dan ini mang lah ayo anak buku resep orang teh pilihan adalah pertaruhan. Dan sambil menyambut Mang Eman juga, terima kasih Mang Eman sudah hadir dan tentu saja nanti akan sama-sama juga ngobrol sih karena ini Refreshing. Mang sepaham minggu ayeuna 4 jam nih sih kan. Oke, saya salah guys. Ada papet. Ada. Ayah Kayak digandong gue apa gitu. Bebek hujan keruh. Terus Kang Naro, Willy Wilyandi, memilih Syarif, PM terus teh Om. Oh ya, yang jelas satu malam tentu saja teman-teman yang sudah hadir ya. Ada Pak Pepep itu sudah mendapat julukan Pangeran dari Selatan sebetulnya di sini. Ada. orang panglima nanti kan memang Ya, yang kursinya kita kosongkan karena sekarang terus diserang ya. Ya, selamat malam Pak Pepep tentu saja ya. Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap beraktivitas, jangan Amin. terganggu oleh spanduk dan apa namanya. Oh, gitu spanduk naon? Ya, dan selamat malam juga buat teman-teman semua tadi yang sudah hadir ya. Oke, sekali lagi kita sedang berbincang tentang apa mengeja masa lalu lah atau memeras masa lalu. Karena kebetulan Wagi Jun beberapa hari ulang tahun dan Mang Eban juga ulang tahun. Sebenarnya malah duaan dia ulang tahun bulan Oktober teh. Bulan Oktober selalu ulang tahun. jadi suami yang baik dan bapak yang baik itu lahir di bulan Oktober. Oke, jadi kita sedang mengulas bagaimana kemudian juga peristiwa-peristiwa kebangsaan yang terjadi dari setiap pergantian itu kita sedang melakukan sebuah sudut pandang ya, terutama tadi dari kebudayaan atau dari peradaban. Sebenarnya peradaban heula atau kebudayaan heula sih? Kebudayaan heulanya. Peradaban. Oh, peradaban heula. Ya, ada peradaban heula kakare kebudayaan. Oh, itu. Peradaban. Kan manusia, setelah manusia kemudian kebudayaan. Ya. Ya, manusia ke peradaban itu kan. Ini udah muncul itu kan seperti itu gitu. Jadi kemudian kalau kebudayaan manusia, terus kebudayaan, peradaban, terus negara gitu. Jadi kemudian ketika ada lembaga-lembaga kebudayaan kemudian di bawah naungan negara itu salah, keliru gitu. Mimitina. Kapancing ngajak perang ya. Bahkan Batman gitu. Hanya ayeuna kebudayaan aya diatur ke negara dibalik karena lahirna lagi kebudayaan. karena kemudian negara.
Ya mudah-mudahan Mbah rame direspon anu sepakat nanti naon sepakat kajian lah. iya macam kuing yang ulah narurut kan. Tapi di mana ya yang jelas itu emang jadi kita ini sedang membincang dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Emangnya di bidang sastra banyak yang teralami. Baheula mah menjadi penyair dengan P besar itu berdarah-darah. Dikatakan mentok maletot lah. Yang mendapat sebutan penyair teh dibawa naskah dialungkan ke berbagai media. Coba tercatat tuh dimuat ngetik di masing-masing ngetik tak tekok kene salah dikuekeun dan sebagainya. Adakan dialungkan belum tentu dimuat. Dan itu luar biasa. Budak aina mah teman-teman sekarang gampang. Bikin status jadi puisi sah, di like 1000 orang sah, penyair lah gitu deh. Lumayan pan. Baheula mah ye urang teh ka mana teh mawa teksna, teks puisina dibikin ka pemerintah da babaturan, digadekeun. Nya aku punya puisi nih, mau dibayar berapa gitu, minta ongkos buat ke anu dan sebagainya. Hal-hal seperti itu artinya gini. Tidak kemudian kemudahan ya yang dimiliki oleh teknologi menjadi menghadirkan sebutan dengan sangat enteng. Kalaupun ada sebutan penyair atau apapun, tidak kemudian teruji segala-galanya. Nah, itu dari satu sisi, belum sisi yang lainnya banyak hal lah. Jadi kalau kemudian pada malam ini kebetulan 2 orang sebutlah Uing Emang turun peras ingatan tentang berbagai orde pusing oge, itunya sebenarnya mah. Dah ngerti keneh wae lah, itunya. Orde lama kieu, orde baru kieu, orde teu puguh ayeuna kieu sarua kitunya. Karena selalu kemudian peta kekuatan itu menjadi raja. Peta kekuatan ekonomi oke, raja. Peta kekuatan jaringan jadi raja segala-galanya. Jadi siapa yang mengambil bagian? Orang-orang yang kemudian punya peta kekuatannya, bahwa di ekonomi, bahwa di mana-mana, termasuk di media massa oke. Orang-orang yang punya kekuatan di media jelas bakal jadi raja sama dia seperti itu. Oke, sambil mengingatkan kembali lah bahwa kita memang sudah beberapa kali tadi disebutkan akan bingung, akan susah ketika memeras ingatan pada masa-masa yang lalu dan sebagainya. Sekedar mengingatkan saja bahwa kita sudah mengalami beberapa kali terjadi pergantian kepemimpinan, terjadi pergantian presiden ya. Bakal terjadi pergantian negara deui. Iya dulu negara saung euring. Tapi ini nggak main-mainnya. Jadi gini lah, terkadang saya ingin mensitir ya kata-kata Pak Yakob ya. Berhati-hatilah dengan dongeng, berhati-hatilah dengan mitos, karena suatu saat bakal jadi kenyataan, jadi sejarah. Tadi orang ngomong kieu, ai camat dari 7 mah diidin kertas gadut. Camat ieu camat Bantar Baru segini. Ngan anggar bupati nama Uing, bupati hilir. Bupati hilir gitu nya. Pan aya deh bupati sejen, bupati swasta, mama bupati swasta sebut nanti gitu. Tadi disebutkan Yakob apa itu Sakis? Yakob Sumarjo. Yakob Sumarjo. Doktor itu. Terus yang Isbi Itu apa? Oke, kita mengingat dulu kita pernah punya beberapa presiden. ngopi dulu. Sambil ngopi. Ngopi di Ngopi. Kayak hiburan bener. Goler Pak. Tapi ada paraos yang kita langsung ada aja kalau diam tadi. aja. Bertindak sama dianggap komunis. La 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 la. Teks tapi keun. Kira gitu ya. Nggak tahu, nggak ditulis. Bertindak sama dianggap komunis. Hingga harus dibabat habis. Demokrasi diiris-iris, kekuasaan besar berakhir tragis. Gaya diktator, segala disensor,
kantor-kantor, main culik, main kotor. Diculik kira-kira. Sebentar saja, hanya sebentar, dianggap pintar malah terlempar. Masa transisi sebagai pengganti, hingga hilang satu provinsi. Dianggap bisa menyatukan bangsa, setelah badai prahara melanda. Dianggap gila, bubarkan lembaga, hingga terusir dari istana. Gus Dur. Dur. Akhirnya wanita yang berkuasa didukung oleh banyaknya suara. Anak pewaris kasta pasti bisa, namun cukup banyak sekali saja. Sekali deh. Badannya tegap tinggi, badannya tegap besar dan tinggi, selalu prihatin jika dengar tragedi. Ngobrol janji anti korupsi, tapi ramai-ramai jadi pencuri. Iya, itu refreshing. Bubut deh. Tidak penting batin kudu ditewak-tewakan, kudu tewak-menewak dia. Emang ke mang iman dia. Urang aja mau budak murah. Lerek disuruh nyasap lagi. Kudu ditanya budak murah hayang kumaha bener nasi. Nah, Semoga kahayang budak murah teh. makanya kita berikan dulu deskripsi, ilustrasi, sehingga nanti pasti akan memberikan Tuh sayang. Tahu kahayang. Kau berdasar orang mau ngomong gitu tuh sok enggak? akan memberikan opini gitu terhadap situasi ini, karena memang perlu ketika kemudian cek uingget. Jadi kia mang lamun dia golongan dia ada wah gitu maksudnya teh terlepas nama ke mana gitunya boh Paralun. non teh maksudnya teh keluar kota atau pindah gitu dan sebagainya, Atau dipindahkeun gitu. atau dipindahkan. Warga negara. Wih, hilir pindah ke warga Togeri. Jadi
wilayah orang ada kumaha gitu maksudnya. Saya kan bagian barudakan warona gitu untuk kemudian memberikan satu hati. Jangan seperti Jakarta. Gedung-gedung tinggi mulai bertebaran. Ya, jalan-jalan dipadati kendaraan. Pohon-pohon ditebang sembarangan. Sawah-sawah dijadikan perumahan. Oh, katanya untuk pembangunan. Majalengka. Jati tujuh, tetaplah jati tujuh. Kumat kita baiklah. Kertajati, tetaplah Kertajati. Ligung, tetaplah Ligung. Jatiwangi, tetap Jatiwangi. Sumberjaya, tetap Sumberjaya. Palasah, tetaplah Palasah. Lewi Munding, tetaplah Lewi Munding. Raja Galuh, tetaplah Raja Galuh. Sindangwangi, tetaplah Sindangwangi. Jangan seperti Jakarta. Jangan seperti Jakarta. Limbah pabrik selalu bikin polemik. Sampah menggunung tak pernah tertampung. Selalu datang banjir jika musim hujan. Dan kita yang selalu merasakan. Katanya untuk pembangunan. Katanya untuk pembangunan. Majalengka. Kadipaten. Tetap kadipaten. Dauan tetap menjadi dauan. Kasokandel, tetaplah Kasokandel. Panyingkiran, tetaplah Panyingkiran. Majalengka, tetap Majalengka. Tigasong, tetaplah jadi Tigasong. Sindang, tetaplah jadi Sindang. Sukahaji, tetaplah Sukahaji. Jangan seperti Jakarta. Jangan seperti Jakarta. Kau berlari cepat mengejar mimpi, merebut habis yang tak tersisa segala ambisi. Sibuk terus berlomba dengan waktu, melupakan segala rasa yang juga rindu. Tapi katanya demi pembangunan. Majalengka. Ya, Bantarujak, tetap Bantarujak. Lemah Sugih, tetaplah Lemah Sugih. Malausma, tetaplah Malausma. Cikijing, tetaplah Cikijing. Cingambul, tetaplah Cingambul. Banjaran, tetaplah Banjaran. Talaga, tetaplah Talaga. Maja, tetaplah Maja. Argapura, tetaplah Argapura. Jangan seperti Jakarta. Jangan seperti Jakarta. Iman Sabumi, jangan seperti Jakarta. Geus paci beuteung Jakarta teh. 26 kecamatan teh Kasebut kabeh. Kecamatan moga-moga da ieu nontonnya. Coy makan. Jadi 7 Didin dah. Nonton jika nama dah. Ada. Ada siapa? Ada Bung Ilham di Sulaiman? Ada. Ya, selamat malam Bung. Masih di Majalengka ya? Oh iya, mudah-mudahan masih di Majalengka. Ada dari Gerdam Oh, ada. dari Gerdam. Ya, selamat malam juga teman-teman Gerdam. Jangan lupa subscribe channel YouTube di Bangsa Bumi ya. Dari Gerdam saya 20 orang gitu, lumayan nambah. Naon Gerdam deh. Nah, gerakan remaja dakwah mandiri, masa emang ulin gerak, ulin ke urang gerak. Dari Selila kita nggak ulin. Ohnya, palingan keluaran istilah ting kara ulin. Pugulier dia. Jadi di dawan teh mang ieu aya daun aksara nya, eta gerakan barudak ieu ngomongkeun literasi. Aya deui golongan budak Gerdam, gerakan remaja dakwah mandiri. Aya mandiri teh dong, geus 4 tahun teh ngelawan sistem kata mereka gitu kan bae lah. Mata sok om ayeuna beropini terhadap apa yang kita bicarakan pada malam hari ini.
Gitu. Jawab benar teh pengeman nanti teh. Apa hayang? Ayah. Ya bener sok urang kayak yang nyaho Ada. Keinginan pasti ada. Setiap manusia punya keinginan. Dan pemuda juga pasti punya keinginan ingin ikut andil dalam proses perubahan, ya, dari yang tadinya penuh kehancuran menjadi penuh dengan kesenangan. Oh, guys bisa Dan menyimpulkan. terlamanya. Berarti Jadi- selama ini teh hancur ya. ngimpi. Iya. Kan mau sampai kapan terus begini ini? Terus ketika berbicara kuasa pasti berujung duka dan lara. Mau sampai kapan? Iya. Ketika kita berbicara pemilihan, kenapa harus ada perpecahan? Dan pemilihan kekuasaan itu kan cuma sementara, karena setelah 5 tahun habis jabatan ya sudah, bukan artinya ketika ada pemilihan kita harus berpecah belah, ya. Mungkin berbeda pilihan itu harus, tapi perbedaan tersebut bukan yang menjadikan bahwasannya kita tidak bisa bersatu lagi. Bingungnya mau sampai kapan terus mempermasalahkan perbedaan, kapan bersatunya lagi? Masa harus ada penjajahan dulu? Nanya Eta. Iya kan? Oh, Ya. jangan nanya. Peristiwa 1908 adalah peristiwa kesadaran bahwa negeri ini, Nusantara ini, itu dikuasai oleh bangsa lain. Maka kesadarannya adalah bagaimana kemudian putra-putra bangsa menjadi cerdas. Maka gerakannya adalah Ki Dewantara dan teman-teman mencerdaskan anak bangsa. 1928, 20 tahun kemudian, yang dididik dengan kecerdasan itu melahirkan sebuah kesepakatan, kesadaran bersama bahwa pentingnya sebuah bangsa, pentingnya sebuah kesatuan. Simbolnya adalah tanah air satu, berbahasa satu. Persatuan anu hebat. 1945, kemudian cita-cita yang kemudian dibanggakan itu lahir dengan bentuk euforia. 1928 adalah kesadaran pemuda tentang sebuah keberadaan sebuah bangsa dan melahirkan Sumpah Pemuda. Lalu setelah 1945 merdeka, di manakah pemuda? Apakah kemudian pemuda hanya sebagai pewaris dan penerima estafet dari sebuah konteks pembangunan? Hanya sebatas itukah peran pemuda? Dan dilindungi oleh undang-undang hanya sebatas penerima tonggak estafet? Bahwa saya penjajahan itu konteksnya ekonomi tidak pernah dibahas lagi. Maka nggak pernahkah kemudian kebayang bahwa Sumpah Pemuda yang ketiga itu butuh? Akankah terjadi di tahun sekarang? Kan tadi tonggak. Kalau kemudian kita bermimpi tentang sebuah bagaimana bangsa ini berdaya, itu adalah pentingnya kesadaran. Kameramen, bebas kameramen. Kesadaran ini adalah yang harus muncul di gerakan pemuda. Bagaimana tadi kesadaran, bagaimana kecerdasan, kecerdikan sebuah generasi, bagaimana kemudian kesadaran tentang sebuah kelompok, bagaimana kesadaran mewujudkan sebuah tujuan. Lalu tuntaskah? Tidak. Karena di situ kemudian kita harus berlari lagi untuk menguasai ruang-ruang yang lainnya. Mimpikah pemuda? Tinggal jawab. Oh, C yang urusan pemuda, karena beberapa minggu yang lalu kita bersama-sama dengan beberapa teman jaringan juga ngobrol tentang kepemudaan, persis apa yang diobrolkan oleh Mang Eman barusan, bahwa 1908 nih. Iya. Iya, 8. 1908, 1928. Nah, itu adalah runutan bagaimana kemudian perbincangan tentang pemuda. Nah, 1928 kemudian ketika Sumpah Pemuda menyatukan seluruh sendi-sendi kehidupan, seluruh
gagasan-gagasan ide-ide itu kemudian dipelopori oleh beberapa tokoh para pendiri bangsa ya, Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, dan dari sisi usia itu sebetulnya sudah tidak muda lagi karena sekarang juga sudah menikah dan di mana-mana dia nulis kawinan mah tarasep pemuda sebenarnya mah. Tapi emang undang-undang ayeuna mah tapi kak umur berapa nih? 45. Usia produktif 45. Nah, udah pemuda undang-undang sekarang itu 30 tahun. Makanya saya itu tidak memedulikan tentang undang-undang yang mengatur pemuda itu, karena sebetulnya tidak bisa diatur tentang kepemudaan itu karena tadi Soekarno saja ketika mempersatukan Sumpah Pemuda itu sudah tidak muda lagi. Lalu kemudian juga mereka sudah tidak berpikir tentang muda itu adalah usia, tapi mereka bersama-sama berkesimpulan bahwa pemuda itu adalah ideologi, adalah sebuah gerakan, bahwa pemuda itu adalah sebuah gerakan. Maka ketika kemudian berbicara pemuda itu bukan usia, tapi berbicara tentang spirit, yang kemudian dilanjutkan oleh Soekarno ketika merebut Irian Jaya, ketika kemudian dengan Malaysia. Itu yang kemudian selalu Soekarno menyitir pidato-pidatonya itu adalah tentang Sumpah Pemuda. Ketika kemudian saya berkesimpulan bahwa pemuda itu adalah untuk membangun spirit, pemuda itu adalah ideologi, sehingga kemudian itulah yang kemudian bukan dikeluhkan, tapi mungkin yang kemudian disimpulkan oleh Orde Baru bahwa pemuda ini harus muda dalam usia meskipun mereka ingkari sendiri. Berarti kan Karena apa? Karena dituliskan rasa etik. Kenapa mereka mengingkari? Karena kemudian Menteri Pemuda, kirain pemuda pada saat itu. Kemudian kan ada yang menggugat apa artinya KNPI, lalu kemudian itu kalau ternyata diisi justru bukan oleh orang-orang pemuda, meskipun kemudian ada kabinet baru dengan susunan Menteri Muda, meskipun kayaknya mau jadi menteri nama. Nah, makanya sebetulnya pemuda itu tidak perlu dibatasi oleh usia, karena pemuda itu adalah tadi spirit, adalah ideologi, adalah gerakan gitu. Maka kemudian sok model ayeuna oge gitu pemuda Ya, makanya menjadi sepakat kalau kemudian pemuda itu adalah sebagai spirit, kemudian pemuda itu adalah sebagai modal dari sebuah usaha gerakan, karena selalu yang menginspirasi, yang selalu menentang tentang sebuah ruang yang tadi, karena beban pemuda kemudian menjadi berat karena dia ditopang di pundaknya itu menjadi penerima tonggak estafet. Berat akhirnya itu bakatinku berat jadi eueuh tah kahayangna teh goblok pan capek enggak berat kudu menerima jadi kudu beban yuk kayaknya selalu dipertanyakan mana pemuda siapa di urusan mana teh. berarti kieu emangnya terminologi tentang pemuda harus dikaji. Heula lah imah yang ngomong budak parah heula ngomong. Gini. Ya bicara tentang pemuda seperti tadi saya setuju dengan statement Kang Iman gitu. Bahwasanya pemuda itu bukan hanya terpatok pada usia, tapi sebuah spirit, sebuah semangat dalam pergerakan menuju sebuah perubahan ke arah yang baik gitu. Nah, kita ambil contoh gitu, saya ambil contoh bahwasanya pemuda-pemuda gitu. Sekarang tidak semuanya itu tidak ambil bagian, karena sebagian besar juga sebagiannya ada yang mulai berpikir bagaimana ikut ambil bagian dan ikut bergerak dalam proses perubahan menuju ke arah lebih baik. Contoh misalnya teman-teman di Dawan gitu, di Dawan itu kawan-kawan pemudanya memiliki spirit semangat untuk membangun gitu, mengarahkan ke arah yang lebih baik. Misalnya
saya udah mewakili dari teman-teman Daun Aksara kan. Oh, salam dulu itu buat Iya. teman-teman Dawan. Salam buat teman-teman Daun Aksara dan Gerdam itu semuanya pemuda kan. Mereka sama-sama bergerak dan siap-siap ya. punya semangat dan spirit itu memberikan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik kan. Misal kita di bidang Daun Aksara bergerak di bidang literasi kan, kita ingin itu mulai menanamkan kepada anak-anak kecil, adik-adik kita, dan mungkin mudah-mudahan nanti menyebar luas ke masyarakat bahwasannya budaya literasi itu penting. Literasi itu tidak hanya terpaku pada bacaan buku saja, tapi keterbukaan pikiran itu adalah literasi. Nah, jadi kita pingin Daun Aksara pingin masyarakat kita lebih khususkan lagi adik-adik kecil kita dari mulai kita sampai ke bawah belajar dan mulai terbuka pikiran dia sampai pikiran kita itu terbelenggu dan kita tidak tahu apa-apa, apalagi kita menghadapi kan majalahnya sebentar lagi akan ramai kan. Kalau misalnya kita sebagai pemudanya atau kata Kang Eman yang dibilang penerus tongkat estafet gitu ya, kalau misalnya kita sebagai pemudanya belum siap akan jadi seperti apa. Jadi saya menitik beratkan bahwasannya literasi itu penting, keterbukaan pikiran itu penting kan. Itulah jadi kembali kesimpulannya bahwasannya tidak semua pemuda itu tidak punya keinginan. Ada sebagian pemuda yang punya keinginan dan punya kesadaran. Lalu kalimat yang terakhir adalah kesadaran. Lalu kesadaran di mana pemuda posisinya saat ini? Apakah kemudian pemuda itu sendiri menyadari kesadaran posisinya saat ini? Bahwa sejarah pun selalu mengatakan bahwa Nusantara ini hadirnya penjajah yang konon katanya dikatakan penjajah itu adalah yang menguasai ekonomi. Mereka tidak menguasai wilayah, mereka adalah menguasai simpul-simpul ekonomi. Lalu kesadaran seperti apa yang dirasakan pemuda dalam konteks itu? Nah, kita mulai karena udah mulai beberapa pemuda yang melakukan gerakan-gerakan kan terhadap hal seperti itu. Mungkin kita bisa melihat contoh kecil kemarin lah, karena ada kebijakan yang mungkin merugikan rakyat, para pemuda mengambil peran di situ sebagai gerakan untuk menolak sebuah kebijakan tersebut karena dinilai itu merugikan dan demonstrasi iya dan selain dari demokrasi itu sekarang kan udah mulai muncul entrepreneur muda, pengusaha muda kan, dan itu sudah bisa dibilang ada peran pemuda itu sudah mulai muncul, cuman belum kuat kan, jadi mulai perlahan muncul. Dan itu kembali lagi tidak semua pemuda sadar dan tidak semua pemuda juga tidak sadar kan, jadi masih 50-50 kan. Oke. Semuanya masih menuju proses kesadaran. Kudu asah deui yo. Soalnya ada tadi Mang, bahwa kemudian ketika kita sudah bersama-sama bersepakat bahwa pemuda itu adalah spirit, pemuda itu adalah gerakan, pemuda itu adalah ideologi. Iya Pak Hampura, lamun motong bahwa tadi energinya pemuda itu ada spirit, energinya pemuda itu ada gerakan, energinya pemuda itu ada ideologi. Kan kita suka jadi pohonnya kan tentang energi itu sendiri. Lalu peran kita sebagai pemuda kadang poho ke energi bahwa kita itu adalah toladan sebagai tokoh pergerakan yang kemudian ingin selalu merubah agar kita menjadi lebih baik. Ideologi adalah bagaimana kemudian semangat pemuda itu selalu menjadi pembeda dibanding dengan semangat-semangat yang lainnya. Kemudian pemuda itu juga yang membuat bangsa ini juga menjadi beragam, karena kreativitas pemuda itu juga tumbuh dan kembang menjadi bukan hanya hiasan, tetapi memang itu menjadi bangsa ini tetap ada. Tetapi tadi permasalahannya sekuat apakah kita bertahan dalam sebuah konteks. Jangan-jangan kita telat mulai sadar kan lewat batas batas nih gitu deh.
Nah, kesadaran itu yang kemudian yang harus mulai ditumbuh dikembangkan di kalangan teman-teman pemuda tentang bagaimana sepakat mandiri itu tidak mudah. Gerakan itu selalu kemudian ditinggalkan. Jangan salah, gerakan itu selalu ditinggalkan. Bahwa ideologi itu adalah sebuah pakem yang kemudian yang harus dia pegang. Tetapi pada saat kita menjerit urusan gaya hidup, maka rusaklah pemuda saat itu. Lalu di manakah kemudian idealisme pemuda berhadapan dengan konteks gaya hidup sekarang? Ya, Iya. gaya hidup itu kan salah satu yang kemudian merusak tatanan idealisme ideologi pergerakan pemuda. Tatanan sosial segala-galanya. Ya, termasuk tadi secara spesifik tadi sudah disampaikan bahwa ada sesuatu yang harus mengalami perubahan, yaitu tentang contoh literasi tadi ya, bahwa kita sebetulnya sangat lemah dalam urusan literasi ya. Kalau orang tuh menteri pemuda naon gitu. Membayangkan menteri pemuda kan. Padahal orang-orang itu yang berani ngobrol. Lain menteri pemuda nah ini usaha ini teh menteri pemuda. Nyaut teh, nyaut saya itu apa? Itu yang Bubum nyawa apa aja. itu? Bubum. Bubum mana? Anak Mang Iman apa? Oh, bubum teh itu apa? Kisah. Guys, Geus bola. Takuran lagi ka menteri pemuda lagi. apa tadi? Wah, kalah. Geus sepakat. Artinya apa? Artinya kita itu sudah tidak lagi berpikir tentang tadi pemuda harus di Usia muda. usia harus ada, sehingga kemudian harus kelembagaannya harus ada, termasuk harus ada menterinya. Nah, mungkin di urang mah iya ayeuna nu ngobrol di dia geus perlu lah yang menteri pemuda gitu, kelembagaan tentang pemuda, karena tadi pemuda itu adalah spirit. Nah, pemuda itu adalah gerakan. Geus panjang deui. Rusak Tadi siapa lah kamu? disebut bahwa ada sebuah perubahan literasi ya. Kita ini lemah di dunia literasi. Maka saya setuju dengan Aldi tadi bahwa kita harus mulai langkah-langkah di wilayah literasi, bagaimana kemudian keterbukaan pemikiran, wawasan dan sebagainya harus sudah mulai itu ulah sampaikan orang teu nyaho ya arif sok ayi prosing itu urang mana, kemudian terus sabaraha buku nu di dijieuna dan sebagainya gitu, urang teu nyaho bahwa ternyata kita punya tuturunan Raden Saleh, Iya. bahwa naon arona teh pendopo di desain aku Raden Saleh dan sebagainya. Nah, kita hal-hal yang seperti itu harus sudah mulai kita bangun ya. Termasuk apalagi tadi ya di Majalengka ini kita akan menjadi sebuah yang disampaikan oleh Mang Eman ya, kita akan mengalami berbagai banyak perubahan yang akan terjadi di Majalengka dari sisi ekonomi misalnya. Tadi ya akan harus dikembangkan lagi bagaimana ekonomi ini tumbuh di hanya satu pijatan ya, melalui online dan sebagainya. Nah, jadi ya seperti itu yang harus sudah mulai kita sadari kita sebagai wahai pemuda. Cek Mang Iman mah pemuda harus punya tahta. Genggi. Genggi. Maka setiap orang akan menjadi tua ketika dia kehilangan idealismenya. Itu cek Pak Kugin di. Ini mau ora keneh gitu. Ideologi, ideologi. Kayaknya kan dia Entah di puisi wae. can anggeus lagu nagenya. Can anggeus orang yakin ya. Ini lah tarik teh si kayak megat balik. Lain naon data enak ka dieu lah, enakeun. Kamu sabatu sabaraha. Ya, seharusnya Pak Ginggi itu ada di sini pada hari ini karena sesuatu dan lain hal tidak bisa hadir di sini, maka dia Diwakilan kuy. Wakilan.
Tekor pusing di saung mata ya. Ya, jadi itu teman-teman, sekali lagi tentu saja mungkin minggu ini adalah minggu yang sangat istimewa ya, sangat spesial. Bodoh sebenarnya itu. Diskusi teman paham pada minggu ini. Tapi terlepas dari itu, tentu saja kita harus berterima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di ruang diskusi teman sepaham ya. Ada banyak yang sudah bersama-sama dengan kita dan tentunya saya juga sebagai tuan rumah diskusi teman sepaham mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang terus memberikan support dan dukungan ya. Ada Saung Eri, ada Saung Iga, kemudian ada BS Gupili Group, kemudian ada Hunian Dharma Alam Pratama, ada Majalengka Oblong, ada Fakultas Teknik Universitas Majalengka, ada Kang Aken Abah Geyot ya. Terima kasih sudah terus bersama-sama dengan Kang. Tidak bisa disimpulkan soalnya pembicaraan ini karena mungkin juga masih akan terus berlangsung. Namun disimpulkan mau pergerakan. Iya. Iya lah. Ya, sambil mengantar Kawan. kopi yang sudah terhidang. Ini lumayan ada kopi Sunda Wangi, kopi naon itu mah? Ya. Gunung Wangi. Gunung Wangi. Oh, Gunung Ngepes, berapa kawannya? Ngepes. Ada mengenal closing itu lah. Bang santai now ya. Perempuan berkebaya merah mengantar Kalau kopi minum gelas di tangan kiri. Perempuan berkebaya merah mengantar kopi, sorot matamu sunyi. Badai melepaskanmu, matahari membakarmu, melati mengulitimu, cinta memutuskanmu. Perempuan berkebaya merah mengantar kopi, gelas di tangan kiri. Perempuan berkebaya merah mengantar kopi, sorot matamu sunyi. Perempuan berkebaya merah mengantar kopi, apa kabarmu? Perempuan berkebaya merah mengantar kopi, aku cinta padamu. Perempuan berkebaya merah mengantar kopi, gelas di tangan kiri. Perempuan berkebaya merah mengantar kopi, sorot matamu sunyi. Badai menghempaskan,
tidak nanti. Perempuan berkebaya merah pengantar kopi, sorot matamu sunyi. Perempuan berkebaya merah pengantar kopi, apa kabarmu? Perempuan berkebaya merah pengantar kopi, aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Perempuan berkebaya merah pengantar kopi, sorot matanya sunyi. Perempuan berkebaya merah pengantar kopi, apa kabarmu? Asa teu make berkebaya merah, asa teu itu mah ya. Make Pak. kan biasa salah sair masuk angker baik rata-rata nya kuduna matanya matamu sangeunana we jeung merah sarua lah penyakit kamu. Enggak, saya pengalaman nyata nah itu sebenarnya. Tapi untuk terjadi. Geus teuing Coba lagi. 251. Hah? 251. No, 25.1 kan. Jam 8. Oh, 8 menit deui kan. Geus ya mah lain tapi lain penutup tadi kayak masing-masing perlu memberikan pernyataan pernyataan terakhir tentang tadi. pemuda. Intinya adalah bahwa ketika kemudian orang menjadi tua, maka dia sudah kehilangan idealismenya Atau ideologinya. ada ideologinya, cek pak gigi gitu. Tapi kulantaran uing mah teu ngarasa kolot. Jadi kieu lah hampir sepakat sebetulnya ketika kemudian ada kalimat ketika orang tua tadi pagi ini ketika Orang menjadi tua manakala meninggalkan idealisme. persoalannya lamun perasaan tua mah tidak naon lah, perasaan ngumpul yang sebetulnya mah gak tua sebetulnya. Ketika orang masih punya keinginan, masih punya gelora, masih punya ambisi, masih punya semangat, saya pikir itu masih muda. Terima kasih. Oke, mang eman engke papandeulina nu pangorana papandeulina gitu. Nah, iya tentang pemuda soal tua kemudian idealisme yang menjadi hilang gitu. Sepakat. Sepakat. Coba saya anjing pagi gitu. Udah makan dia teh. Merah-merah. Oh, no, tentang pemuda om. Pemuda Belum saya akhiri nanti. ya, pemuda adalah orang yang semangatnya masih membara-bara akan sebuah pergerakan menuju perubahan ke arah kebaikan. Kalau pemuda itu kayak gitu. Oke, jadi Uing Kak frame bahwa si Om Aldi ini sedang membuat sebuah perubahan di lingkungannya, yang jelas bahwa ada sebuah peristiwa yang mungkin juga selama ini yang terjadi yang merasa itu adalah harus berubah ke arah kebaikan ya Om Aldi. Yang jelas bahwa tema diskusi teman Supang malam ini sebenarnya jeung ada lewat teuing. Bisa galeor. Bisa galeor emang soalnya. Aing jadi urusan kaum pemuda ya sih. Ya teman tahu. Peradaban. Peradaban itu mah. Oh, Tapi bagian dari Pemuda aja adalah bagian dari peradaban, benar teh, Bang. bener mang lah ini benerkeun lah karena panjang deh gitu ya kalau balik-balik kuing Banyak pengen balewat ting gitu. Yang jelas tadi kita sudah bersepakat bahwa pemuda ini tidak boleh dibatasi oleh apapun ya, oleh usia, oleh lembaga, apalagi oleh kelembagaan. Oh, satu Pak Mura, bahwa
Wahai bagi orang tua yang merasa dirinya orang tua, jangan pernah merasa khawatir dengan gerakan pemuda, karena sejarahnya pemuda akhirnya yang bisa merubah dunia. Oh iya. Iya. Berarti ada terakhir. Saya Iman Sabumi, salam teman sepaham. Kita adalah teman, teman sepermainan, selalu saling menjaga, selalu saling setia. Kita adalah teman, teman hidup sepaham. Dan ini nulis Lalu dia katakan dia Saling mengingatkan dalam menjalani kehidupan. Kita adalah teman, teman sepermainan yang hanya dipisahkan oleh gelapnya malam. Kita adalah teman, teman hidup sepaham yang dan dipisahkan cintanya oleh lenyap. kenyataan alam. Tarinya lenyap kan ada kapoko. Oh, Kita adalah teman, teman sepermainan, selalu saling mengingatkan dah dalam menjalani kehidupan. pohon-pohon berbunga. Kita adalah teman, teman sepermainan Pohon-pohon yang berbunga. hanya Hutan, dipisahkan oleh petani, hormat, gelapnya malam. tengah tiang. Kita adalah teman, teman Resep yang sering ganti ini nu dari ibu cai dan berutikan gitu wae gitu. Wah, oleh kenyataan bahwa punya rasa pertama itu bisa sehari pasti, karena ada sesuatu yang dipertaruhkan. Kan tadi pilihan itu adalah pertaruhan. Kiss. Selesai. Nah,